Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada para siswa yang Bapak cintai. Kali ini kita bertemu pada mata pelajaran dasar program keahlian, di mana materi pada hari ini yaitu pada capaian pembelajaran mengenai persamaan dasar akuntansi. Pokok bahasan pada pertemuan kali ini diantaranya yaitu pengertian persamaan dasar akuntansi, prinsip persamaan dasar akuntansi, rumus persamaan dasar akuntansi, manfaat persamaan dasar akuntansi, komponen dalam persamaan dasar akuntansi, pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi, fungsi persamaan dasar akuntansi, pencatatan dasar akuntansi, dan unsur dari laporan keuangan. Sebelum kita membahas satu persatu, marilah kita terlebih dahulu berdoa dulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Yang pertama yaitu berkaitan dengan pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, utang, serta modal yang dimiliki oleh perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa prinsip umum akuntansi adalah adanya keseimbangan antara sisi pemasukan dengan pengeluaran atau adanya keseimbangan antara harta yang dimiliki oleh perusahaan dengan kewajiban. Adanya keseimbangan antara kedua bagian tersebut tentu saja harus dianalisis lebih dalam dengan persamaan dasar akuntansi. Nantinya, persamaan dasar akuntansi tersebut digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan. Prinsip persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi sering juga disebut atau disingkat dengan PDA, yaitu merupakan suatu konsep dasar yang harus dikenal oleh para ahli ekonomi atau calon akuntan. Semua perusahaan pasti memiliki harta atau aset yang dikenal juga sebagai sarana untuk melancarkan, serta kewajiban atau juga disebut dengan beban yang harus dibayar atau dipenuhi oleh perusahaan. Prinsip persamaan dasar akuntansi secara matematis yaitu menghubungkan antara harta perusahaan dengan utang serta modal. Bagian harta atau aset perusahaan termasuk dalam bagian aktiva, sedangkan hutang dan modal masuk ke dalam bagian pas. Rumus persamaan dasar akuntansi. Rumus dari persamaan dasar akuntansi atau sering disebut dengan PDA adalah sebagai berikut. Harta sama dengan hutang ditambah modal. Seperti yang kita ketahui, semakin besar utang pada sisi pasifa, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan pada sisi aktiva. Jika terjadi suatu transaksi yang tidak transparan atau tidak dilaporkan, nantinya juga akan terlihat dengan perhitungan prinsip persamaan dasar akuntansi tersebut. Manfaat persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, dapat digunakan sebagai sumber catatan. Artinya bahwa catatan ini bisa mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. Persamaan dasar akuntansi memuat informasi mendasar terkait transaksi keuangan yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan, sehingga nantinya memudahkan proses pembuatan laporan keuangan. Yang kedua, manfaat persamaan dasar akuntansi yaitu acuan dalam pemeriksaan saldo. Sebagai sarana untuk memeriksa besarnya saldo yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan. Berbeda dengan laporan keuangan yang menyediakan laporan yang terperinci, persamaan dasar akuntansi menyediakan transaksi keuangan secara garis besar. Manfaat persamaan dasar akuntansi yang ketiga yaitu sebagai alat ukur untuk mengoreksi ketepatan saldo. Manfaat berikutnya adalah sebagai sarana koreksi ketepatan antara saldo pada sisi aktiva maupun sisi pasifa. Perhitungan saldo pada kedua belah pihak tabel persamaan dasar akuntansi nantinya menyisakan angka yang seimbang jika semua transaksi telah dilaporkan dengan sebaik mungkin. Komponen persamaan dasar akuntansi. Yang pertama yaitu aset
atau aktiva atau juga disebut dengan harta. Istilah aset dikenal sebagai suatu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan berbagai aktivitas bisnis pada periode akuntansi tertentu. Aset bisa juga disebut dengan harta atau kekayaan, yang nantinya bisa digunakan untuk menjalankan visi serta misi perusahaan. Aset merupakan sebuah istilah untuk sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi perusahaan, misalnya seperti bangunan, gedung, kendaraan, tanah, dan lain sebagainya. Uang kas yang tunai maupun cek kontan juga termasuk ke dalam aset perusahaan. Bagian aktiva nantinya akan bertambah jika aset perusahaan bertambah dan berkurang jika sebaliknya. Komponen persamaan dasar akuntansi yang kedua yaitu akun kewajiban atau liabilities. Seperti namanya, akun kewajiban atau liabilities merupakan jenis akun yang berisi tanggung jawab perusahaan terhadap pihak tertentu. Akun ini juga bisa berisi berbagai kewajiban perusahaan yang timbul akibat suatu peristiwa di masa lampau. Contohnya, kewajiban yang timbul akibat utang perusahaan untuk mencari modal. Kewajiban ini biasanya bersifat harus segera dibayar pada waktu yang telah ditentukan. Kewajiban juga hendaknya segera dibayar sesegera mungkin jika kegiatan bisnis sebuah perusahaan telah mendatangkan keuntungan. Bagian pasifa akan bertambah jika akun liabilities meningkat dan juga sebaliknya jika berkurang. Komponen persamaan dasar akuntansi yang ketiga yaitu akun modal atau ekuitas. Ekuitas merupakan akun modal yang merupakan sisa kepentingan perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Singkatnya, bagian ekuitas diisi dengan sisa nilai modal setelah dikurangi dengan kewajiban. Dengan demikian, kedua bagian dari aktiva serta pasifa bisa memperoleh nilai yang seimbang. Biasanya, akun ekuitas merupakan bagian dari aset yang dipegang oleh third party atau pihak ketiga, seperti pemilik saham atau stakeholder. Kepemilikan tersebut bisa ditambah dengan berkurang dan berkurang sesuai dengan kondisi realnya. Pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. 1. Mempengaruhi bagian aktiva atau pasifa. Transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan akan bisa secara langsung mempengaruhi bagian aktiva atau pasifa dari tabel persamaan dasar akuntansi. Transaksi tersebut akan tetap bisa mendatangkan nilai seimbang dari kedua belah tabel jika transaksinya transparan dan tidak ada yang disembunyikan. Yang kedua, menambah atau mengurangi salah satu sisi. Proses transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan bisa saja mengurangi sisi aktiva atau aset perusahaan, namun juga menambah bagian pasifa, baik pada bagian utang ataupun modal, sehingga uang yang berkurang pada bagian aset tidak hilang begitu saja, akan tetapi hanya berpindah pada sisi lain. Yang ketiga, pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi adalah penambahan pada suatu sisi. Jika perusahaan mendapatkan penghasilan atau pendapatan, maka bagian pasifa modal akan bertambah. Akan tetapi, jika ada beban yang harus dibayarkan, nantinya beban akan mengurangi bagian modal. Nantinya, modal serta beban yang ditambahkan akan mempengaruhi bagian aktiva. Fungsi persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi dibuat dengan tanpa sebuah fungsi. Fungsi utama dari sebuah persamaan dasar akuntansi adalah untuk mengubah harta serta kekayaan milik perusahaan akibat setiap transaksi yang telah dilakukan. Nantinya, persamaan dasar akuntansi bisa membantu menghitung berapa dana yang telah dikeluarkan perusahaan dalam satu periode akuntansi. Dengan kata lain bahwa persamaan dasar akuntansi berfungsi untuk menghitung posisi keuangan dalam perusahaan. Adanya persamaan dasar akuntansi juga mendorong gaya bekerja yang transparan dan meminimalisir penyalahgunaan dana sehingga pengeluaran serta pemasukan perusahaan bisa dicatat dengan sangat baik.
Pencatatan persamaan dasar akuntansi. Untuk bisa menghitung persamaan dasar akuntansi, dibutuhkan suatu tabel persamaan akuntansi. Jenis tabel yang satu ini sangat berfungsi untuk mencatat semua perubahan yang telah terjadi akibat transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Perubahan tersebut nantinya akan tampak pada saldo tiap unsur laporan keuangan yang dicatat dalam tabel. Ketika melakukan pencatatan persamaan dasar akuntansi, maka harus mengetahui secara lengkap apa saja yang termasuk ke dalam unsur laporan keuangan. Nantinya, jika tidak paham berbagai unsur tersebut, bisa saja salah memasukkan nilai pada tabel persamaan dasar akuntansi. Akibatnya, tabel tersebut tidak bisa mendatangkan nilai yang seimbang. Unsur laporan keuangan. Untuk bisa membuat sebuah tabel persamaan dasar akuntansi yang baik, maka kita harus mengetahui apa saja unsur laporan keuangan pada akuntansi. Berbagai unsur dari laporan keuangan tersebut, yaitu diantaranya harta atau aset, hutang, modal atau ekuitas, pendapatan, beban, serta prive atau penarikan. Pada bagian berikutnya, kita akan mempelajari satu persatu isi dari tabel persamaan akuntansi secara mendetail pada pertemuan berikutnya. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa persamaan dasar akuntansi ini merupakan suatu pencatatan keuangan perusahaan yang meliputi modal, kekayaan, dan hutang yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan keuangan perusahaan. Dengan kata lain, pemasukan dan pengeluaran perusahaan tetap seimbang sehingga perusahaan bisa terus berjalan dengan baik. Maka dari itu, persamaan dasar akuntansi sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan. Para siswa cintai, demikianlah materi yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.